pengen merubah aturan yang diatur oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan aturan itu tidak boleh dirubah-rubah. Kalau sudah diatur oleh Rasulullah, maka kita tidak boleh merubah aturan itu. Inilah yang disebut dengan bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah merubah aturan yang sudah ditentukan oleh Allah, merubah aturan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, disebut dengan bid'ah. Rasulullah sudah atur sholat kita itu menghadap kiblat, yaitu ke Masjidil Haram. Kalau kita ini menghadap kiblat ke Masjidil wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Pembahasan tentang al-a'malu bil khawatimi, amal itu tergantung penutupnya, di mana seorang itu tidak bisa dijustis ini adalah ahli neraka, ini adalah ahli surga, tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Apakah ketika dia seperti ahli surga sampai akhir hidupnya dia itu tetap istiqomah, ataukah dia ahli neraka akan tetapi di akhir hidupnya justru malah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Maka kita semuanya tidak akan mengerti tentang itu. Yang tahu adalah hanya Allah, karena sudah ditentukan pada saat manusia itu berada di dalam rahim ibunya. Dan orang yang akan selalu diakhiri dengan husnul khotimah itu adalah ketika seseorang amalnya dibarengi dengan iman, kemudian amalnya soleh, lalu amalnya itu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Ketika orang itu beramal ikhlas lillahi ta'ala, maka Imam Nawawi menyebutkan la yahtatimmu hayatuhu illa bil khair, tidak akan ditutup hidupnya kecuali dengan kebaikan. Akan tetapi kadang ada orang yang kelihatannya itu amalnya adalah amalan ahli surga, tetapi sesungguhnya amalnya itu tidak mutlak ahli surga, karena dicampur dengan ketercelaan dari amal itu. Umpamanya dicampur dengan riya, atau dicampur dengan takabur, atau dicampur dengan sum'ah, dan yang tahu itu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain menganggapnya itu adalah amal soleh, amal baik. Maka orang yang seperti itu walaupun kelihatannya baik, tetapi akhirnya nanti dia adalah su'ul khotimah. Kenapa? Karena tidak lillahi ta'ala. Dan yang husnul khotimah itu adalah mereka-mereka yang amalnya selalu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah berada dalam amal yang lillahi ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kali ini kita memasuki hadis yang kelima, di mana hadis ini lagi ramai dibahas oleh orang-orang sekarang. Hadis ini sering dipakai untuk menyerang amalan-amalan kita yang sesungguhnya kita punya dasar, kita punya dalil, akan tetapi mereka anggap tidak punya dalil. Kenapa mereka anggap tidak punya dalil? Karena mereka mengajukan amal itu yang boleh kita lakukan adalah yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau tidak dicontohkan oleh Nabi, maka amal itu akan tertolak. Ini definisi yang sangat salah. Kenapa? Karena ulama tidak mendefinisikan begitu. Mereka seringkali menyampaikan kita kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis, jangan mengikuti kiai, jangan mengikuti ulama.
Kalau kita nggak boleh ngikuti kiai, nggak boleh ngikuti ulama, bagaimana caranya kita kembali ke Al-Quran dan hadis? Tentu tidak akan bisa. Itu kan ada Al-Quran, buka saja. Emang ada orang bisa langsung buka Al-Quran terus paham isi Al-Quran? Tidak akan ada orang yang bisa membuka Al-Quran tanpa belajar kepada guru kemudian bisa memahami Al-Quran. Demikian juga tidak ada orang yang bisa membuka hadis tanpa guru kemudian terus memahami hadis, tidak akan bisa. Boleh kita kembali ke Al-Quran, tapi syaratnya adalah, artinya boleh kita langsung kepada Rasulullah, boleh kita langsung kepada Al-Quran, tapi syaratnya kita jangan hidup sekarang. Hidupnya pada zaman Rasulullah, baru kita bisa. Kenapa? Karena kalau ada masalah, kita langsung tanya kepada Rasulullah, ya Rasul ini gimana, ya Rasul itu gimana, tanya langsung. Lah kalau sekarang bagaimana caranya nanya langsung kepada Rasulullah? Memang di Al-Quran dikatakan fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau berselisih maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya kita kembali kepada Allah dan Rasulnya kalau kita nggak mengikuti ulama? Oleh karena itu hadis ini akan kita pahami bersama-sama sesuai dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah, bukan seperti pemahaman mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munkaratu wal bid'ah. Hadis yang kelima tentang kemungkaran-kemungkaran dan bid'ah, hal-hal yang baru. An ummil mu'minin, dari ummil mu'minin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdasa fi amrina hada, siapa orang yang membuat-buat di dalam urusan kami ini, maksudnya adalah di dalam agama kami ini. Di dalam agama itu tidak ada, tetapi terus diada-adakan di dalam agama itu, maka orang yang seperti itu ma laisa minhu, yang diada-adakan itu ma laisa minhu, tidak ada yang ada dalam agama itu, maksudnya tidak ada dalilnya. Orang yang mengada-ngada perbuatan, mengada-ngadakan amal yang tidak ada dalilnya di dalam amal itu, wawaradun, maka amalnya tertolak. Mengada-ngadakan yang tidak ada dalilnya di dalam amal itu, maka tertolak. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayati Muslimin, dan di dalam riwayat Muslim saja, tidak dalam riwayat Bukhari, man amila amalan, siapa orang yang melakukan sebuah amal, laisa alaihi amruna, amal yang dilakukan itu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya di dalam agama kita itu, di dalam Islam tidak ada dalilnya, fawaradun, maka tertolak. Melakukan amal yang tidak ada dalilnya maka tertolak. Sementara amalan-amalan kita itu sesungguhnya ada dalilnya, hanya saja mereka belum tahu atau mereka tidak mau tahu kalau amalan kita itu ada dalilnya. Ya walaupun di antara kita yang awam tidak tahu dalil, hanya ngikut kiai saja, hanya ngikut ulama saja, tetapi ulama melakukan itu sudah jelas ada dalilnya, tidak mungkin tidak ada dalilnya. Hadis ini disyarah oleh, pertama oleh Imam Nawawi, yang kedua oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid, dan yang ketiga disyarah oleh Syekh As-Sa'di, kemudian yang keempat disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kita tahu siapa Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin itu adalah orang Wahabi, ikut mensyarah ini. Lalu apakah benar ucapan mereka di media sosial itu seperti yang mereka ucapkan? Apakah seperti yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin ini? Nanti saya ingin menyajikan seperti yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Bagaimana sih Syekh Ibnu Utsaimin itu menyikapi kata-kata bid'ah di dalam hadis ini? Kalau teman saya namanya Ustadz Marwin itu menyampaikan syarah Arba'in Nawawi ini, dia syarahnya Syekh Utsaimin saja dia. Maksudnya adalah biar tahu apa sesungguhnya yang disampaikan oleh orang-orang Wahabi yang sesungguhnya, bukan orang-orang Wahabi yang di media sosial yang mengaku salafi. Baik,
Pertama akan saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Qala al-Imamun Nawawiyu, Imam Nawawi menyampaikan tentang hadis man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddun ai mardudun. Barang siapa yang mengada-ngada di dalam urusan kami ini atau di dalam agama kami ini yang tidak ada ma laisa minhu, yang tidak ada dalilnya, tidak ada dalil baik dari Al-Qur'an, tidak ada dari hadis, tidak ada, fa huwa raddun, maka amal itu tertolak. Ya jelas kalau kita beramal nggak ada dasarnya di Al-Quran, nggak ada dasarnya di hadis, itu jelas tertolak. Ay mardudun, maksudnya raddun itu adalah mardudun, tertolak. Mardudun itu merupakan isim maf'ul. Isim maf'ul itu artinya ter atau ditolak atau tertolak. Imam Nawawi menyebutkan ay mardudun, maksudnya adalah ditolak. Fihi dalilun ala annal ibadati, di dalam hadis ini terdapat contoh atau terdapat bukti, terdapat dalil ala annal ibadati, bahwasanya seluruh ibadah, bahwasanya ibadah-ibadah itu, ibadah seperti apa yang dimaksudkan, yang kalau tidak ada dalilnya, tidak ngikuti dalil, kemudian tertolak, seperti apa contohnya? Minal ghusli, seperti mandi. Imam Nawawi menyebutkan mandi. Kalau mandi biasa kan tidak masalah. Ini umpamanya mandi wajib. Mandi itu sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, walaupun tidak secara pasti, tetapi secara pemahaman sudah ditentukan oleh Rasulullah, mandi itu harus dengan air mutlak. Karena Rasulullah SAW banyak sekali mencontohkan ketika Rasulullah itu mandi, ketika Rasulullah itu berwudu, itu dengan air mutlak. Tidak boleh kita mandi tidak dengan air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu mana jala minas samai wa ma nabagha minal ardi. Air mutlak itu seluruh yang turun dari langit. Air nih bukan seluruh yang turun dari langit, air yang turun dari langit dan seluruh air yang keluar dari bumi, itu namanya air mutlak. Yang turun dari langit seperti apa? Seperti air hujan, air salju, air es. Air es itu bisa dipakai untuk berwudu karena air es itu termasuk air mutlak. Misalnya kita berada di kutub, di situ banyak es, kita mau ambil wudu nggak ada air, yang ada es, ya sudah, es itu saja dipegang-pegang kan basah tangan kita. Nah, di situ baru dipakai untuk berwudu. Kemudian yang nyumber dari bumi seperti apa? Yang jelas adalah air sumur, air sumber, air sumur, kemudian air sungai, air laut dan seterusnya. Pokoknya ada 7 jumlahnya, itu biasanya ulama menyampaikan, seperti Abu Syuja menyampaikan itu ada 7 air yang boleh digunakan untuk berwudu. Maka mandi itu harus dengan air mutlak. Tidak boleh mandi tidak dengan air mutlak. Umpamanya pengen wangi mandinya, terus menggunakan mandi dengan air susu umpamanya. Kita beli susu di minimarket banyak-banyak, susu krim itu, kemudian dicampur dengan air terus dipakai untuk mandi umpamanya, biar harum kayak susu gitu. Enggak sah mandinya yang seperti itu. Atau udah ini kebetulan lagi panen dogan, ini dogannya pendek-pendek, tinggal narik itu terus dikumpuli air dogan dipakai untuk mandi umpamanya. Enggak sah seperti itu karena air dogan bukan air mutlak. Maka kalau ada orang yang mandi dengan air dogan atau mandi dengan air susu, niatnya adalah untuk menghilangkan hadas besar, umpamanya habis datang bulan atau umpamanya habis jinabat, terus pengen menghilangkan hadas besar itu dengan susu, air susu atau air dogan itu tadi. Inilah yang disebut dengan menyelisihi syariat. Tidak ada dalilnya karena mandi sudah ditentukan harus dengan air mutlak, tidak boleh dengan yang lainnya. Kalau ada orang yang melakukan seperti itu, mandi dengan air dogan, mandi dengan
air kopi atau air teh dan seterusnya, maka mandinya tidak sah, batil, mardudun, tertolak. Jadi contoh pertama yang disampaikan oleh Imam Nawawi adalah minal gusli, seperti mandi. Mandi sudah ditentukan bagaimana dan apa-apa yang harus dibasuh semuanya. Kemudian wal wudhu'i, wudhu seperti berwudhu. Berwudhu juga sudah ditentukan urutan-urutannya, sudah ditentukan oleh Al-Quran. Wudhu itu yang wajib dibasuh itu ada 4. Idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4. Jadi ketika ada orang yang wudhu yang dibasuh cuma 2, itu bid'ah, itu menyelisih Al-Quran. Al-Quran menyebutkan yang wajib dibasuh itu adalah wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian mengusap rambut kepala, bukan rambut ya, mengusap kepala. Kan wamsahu biru'usikum, bukan wamsahu bi sya'rikum, tidak begitu. Jadi mengusap kepala ini diusap. Namanya kepala yang mana ya? Ini kepala. Lalu apakah semuanya? Nah, ini baru ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud mengusap kepala itu, kalau Imam Syafi'i yang kita ikuti itu yang penting kepala. Ngusap di sini juga kepala, ngusap di sini juga kepala, di sini juga kepala. Jadi sebagian dari kepala juga bisa. Tapi ada mazhab yang lain yang dimaksud mengusap kepala itu adalah seluruhnya. Dan mazhab yang mengusap seluruhnya ini, ketika dia bersentuhan antara suami istri tidak batal wudhunya kalau mengusapnya seluruhnya. Tetapi kalau mengusapnya sebagian, ini mazhab Imam Syafi'i, maka sentuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa alas yang bukan muhrim, maka hukum wudhunya menjadi batal. Wudhu juga sudah ditentukan berapa bagian yang sudah dibasuh dan urutan-urutannya itu sudah ditentukan. Maka seseorang ketika berwudu membasuh kaki dulu, sudah itu basuh kepala, sudah itu basuh tangan, sudah itu basuh wajah. Yang seperti itu tidak sah wudunya, tidak sah. Itulah yang disebut dengan hal yang baru, membuat yang baru, aneh-aneh gitu. Sudah ditentukan terus dibalik-balik gitu. Itu enggak boleh yang seperti itu. Kemudian tetap menggunakan airnya adalah air mutlak. Wasaumi, kemudian puasa. Puasa juga sudah ditentukan waktunya. Puasa itu sudah ditentukan saatnya. Seseorang puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian ada orang puasa, itu puasanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore umpamanya begitu. Patokannya adalah jam. Itulah yang disebut dengan bid'ah, menyelisih apa yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Itu yang disebut dengan bid'ah menurut penjelasan Imam Nawawi. Wassolati, dan juga sholat. Sholat itu sudah ditentukan cara-caranya, sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Sebelum sholat dia harus bersuci, bukan ngambil air wudhu, tapi harus bersuci. Karena bersuci itu tidak hanya mengambil air wudhu, termasuk mandi kemudian ngambil air wudhu, atau kalau tidak ada air, tayamum. Wudhu dan tayamum serta mandi besar itu Rasulullah tidak mengatakan itu adalah syarat untuk sholat, tidak mengatakan begitu. Tapi Rasulullah cuma mengatakan la taqbalus sholatu illa bit-tahuri. Tidak diterima sholat seseorang kecuali dia bersuci, kecuali dia suci. Jadi sholat orang tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak suci. Rasulullah mengatakan bersuci adalah syarat sholat. Tidak mengatakan begitu. Kalau sampai ada orang yang memiliki keyakinan bahwasanya kalau tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak diucapkan oleh Nabi itu adalah bid'ah, maka orang yang mengatakan wudhu merupakan syarat sholat berarti orang itu adalah melakukan perbuatan bid'ah. Tapi tidak seperti itu. Pemahaman yang tersirat dari la taqbalus sholata
illa bitahuri, tidak diterima sholat seseorang kecuali dia dalam keadaan suci. Maksudnya adalah itu tadi, sebelum sholat kita harus bersuci. Oleh karena itu kita harus memahami apa itu syarat, apa itu rukun. Syarat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan di luar pekerjaan itu. Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan ia dalam perbuatan itu. Oleh karena itu seperti membaca surah Al-Fatihah itu adalah rukun sholat, bukan syarat sholat. Tapi berwudu, memakai baju untuk nutup aurat itu merupakan syarat sholat, karena dilakukan sebelum kita melakukan sholat. Nggak boleh orang sholat sambil pakai baju, nggak boleh. Sambil sholat Allahu Akbar terpakai baju, nggak boleh, nggak sah sholatnya. Karena pakai baju itu adalah menutup aurat, itu syarat sholat, bukan rukun sholat. Atau sambil berwudu sambil sholat itu juga nggak boleh, nggak boleh yang seperti itu. Karena wudu itu merupakan syarat sholat, harus dilakukan di luar sholat, tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Sebaliknya rukun itu juga harus dilakukan di dalam sholat, tidak boleh dilakukan di luar sholat. Umpamanya sebelum sholat baca surah Al-Fatihah dulu, kemudian waktu sholat nggak baca surah Al-Fatihah. Kenapa nggak baca surah Al-Fatihah? Tadi sudah sebelumnya. Yang seperti itu nggak boleh. Maka kita harus mengikuti apa yang tersirat dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak boleh memahami terlek seperti itu, tetapi kita harus memahami apa dan bagaimana maksud yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu sholat juga demikian. Sholat itu syaratnya adalah menghadap kiblat. Di Al-Quran disampaikan ketika sholat harus menghadap kepada kiblat. Rasulullah dulu menghadap kiblatnya itu adalah Baitul Maqdis. Ketika hijrah ke Madinah selama 16 atau 17 bulan, 16 atau 17 bulan, itu Rasulullah SAW sholatnya selalu menghadap ke Baitul Maqdis, karena diperintahkan oleh Allah seperti itu. Ya namanya tamu baru datang kan ngikut mereka-mereka yang sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi setelah itu Rasulullah nggak senang kalau sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu Rasulullah dilihat oleh Allah itu sholatnya kadang-kadang lihat ke atas, kadang-kadang lihat ke bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi pada saat sholat itu Rasulullah nggak tenang. Akhirnya ditanya, itu ada komunikasi batin, komunikasi Rasulullah dengan Allah. Ketika Rasulullah tidak senang menghadap ke Baitul Maqdis, itu Allah menyampaikan, lalu yang mana yang kamu senangi? Lalu dipilih oleh Rasulullah, yang disenangi adalah kiblatnya abauhu. Jadi kiblat ayahnya, kiblat keturunannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Masjidil Haram. Itu terjadi pada saat sholat asar. Sehingga pada saat sholat asar itu pas lagi ruku itu rame-rame mutar menuju ke Masjidil Haram. Kiblatnya diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah lebih senang berkiblat ke Masjidil Haram. Lalu Rasulullah izinkan kiblatnya adalah Masjidil Haram sampai sekarang ini. Dan itu terjadi pada sholat asar. Itu dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat sudah ditentukan semuanya, maka jangan dirubah-rubah ketentuan yang telah Allah tentukan dan Rasulullah tentukan. Kalau ada yang merubah apa yang Allah tentukan dan Rasulullah tentukan, itulah yang disebut dengan bid'ah. Itu namanya menyelisihi syariat. Tapi kalau amal kita itu masih ada dalilnya, maka amal kita itu tidak menyelisihi syariat dan kita teruskan. Umpamanya apa? Di dalam Al-Quran disebutkan fadkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak.
Ketika kita zikir yang banyak itu kita nggak dibatasi mau berapa jumlahnya, mau berapa banyaknya. Yang penting banyak menurut kita gitu. Dan bahkan pernah Rasulullah SAW itu melihat ada orang membuat simpulan-simpulan dari simpulan-simpulan tali seperti Abu Hurairah, ada yang mengumpulkan biji-biji kurma, dikumpulkan biji-biji kurma itu sebanyak-banyak untuk menghitung zikir. Rasulullah tidak marah tentang hal itu. Dan bahkan Rasulullah tunjukkan ada sebuah zikir kalau ia lakukan itu sama dengan sekian ribu zikir dihitung satu persatu. Artinya apa? Rasulullah tidak memarahi sahabat pada saat itu dia mengumpulkan barang-barang yang ini dijelaskan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti juz 2 itu telah disampaikan oleh beliau. Nah, jadi artinya sesuatu yang kita lakukan ada landasannya, ada dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun hadis, apakah dalilnya umum atau khusus. Yang umum ini yang biasanya tidak ditentukan cara-caranya kecuali ada dalil khususnya, maka yang seperti itu tidak dikatakan bid'ah. Idza fu'ilat ala khilafis syar'i, kalau mandi, wudu, puasa, sholat dilakukan berselisih dengan syarak, berselisih dengan Al-Quran, berselisih dengan hadis, takunu mardudatan, maka mandi, wudu, puasa, sholat itu semuanya akan menjadi tertolak ala fa'iliha, bagi pelakunya akan menjadi tertolak. Wa annal ma'khuda bil aqdil fasidi, dan juga sesuatu yang diambil dari akad yang rusak. Kita pengen memiliki sesuatu dari orang itu, kemudian kita ambil punya orang itu tapi akadnya akad yang rusak, maka yang seperti itu yajibu rudduhu ala sahibihi, barang itu tetap harus dikembalikan kepada pemiliknya, enggak boleh kita miliki. Kita pengen barang dia itu, tapi akadnya rusak, akadnya tidak sesuai dengan syariat, akadnya tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, maka harus kembalikan kepada pemiliknya. Wala yamliku, dia tidak boleh memilikinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lilladzi qala lahu, itulah Rasulullah SAW pernah menjawab ucapan orang yang menyampaikan, orang yang mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah pada saat itu mendapati orang menghadap dan mengadu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah jawab. Kenapa? Karena hukum rajam itu sudah ditentukan oleh Rasulullah. Seorang laki-laki yang sudah punya istri, seorang perempuan yang sudah punya suami kemudian terus berzina, maka hukumannya adalah rajam. Rajam itu seperti apa? Badannya ditaruh di dalam tanah, tinggal kepalanya saja, kemudian terus dilempari dengan batu sampai mati. Itu rajam. Kalau yang berzina itu adalah seorang bujang dan gadis, belum punya istri, belum punya suami, maka tidak rajam hukumannya. Hukumannya adalah al-jildu mi'ata jaldatin, dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Itu ada beda antara penzina yang sudah beristri dan penzina yang masih bujangan. Nah, kebetulan ini sudah punya istri, artinya sudah menikah, lalu mengadu kepada Rasulullah SAW, inna ibni kana asikon, ya Rasulullah, anakku ini menjadi buruh ala hadza, buruh pada orang ini, anakku ini menjadi pembantu bekerja kepada orang ini. Fazana bi imro'atihi, lalu anakku tadi berzina kepada istrinya. Ini ternyata ada perselingkuhan. Soal selingkuh dari dulu nampaknya ini ya. Ada dari dulu ya. Istrinya ini mungkin nggak puas dengan suaminya, akhirnya diambil pembantunya untuk memuaskannya. Selingkuh dari dulu ada ini ngadu kepada Rasulullah, ini ada ini. Ya. Anakku bekerja kepada orang ini lalu berzina dengan istrinya. Wa inni ukhbirtu, dan aku diberi kabar anna ala ibni rajma, bahwa anakku harus dirajam. Rupanya orang tua ini sangat khawatir kepada anaknya, kalau dirajam udah pasti mati itu.
khawatir anaknya seperti itu, bagaimana caranya menyelamatkan dia dari rajam itu? Faktadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidatin. Lalu aku tebus rajamnya itu dengan 100 kambing dan 1 budak perempuan. Punya inisiatif sendiri dia. Padahal orang yang berzina yang sudah punya istri, sudah punya suami, itu kalau berzina hukumannya adalah rajam. Tidak ada lain. Seperti sholat harus menutup aurat. Ini ada sholat tidak mau menutup aurat padahal ada baju, ada kain. Itu kan namanya membuat aturan sendiri, membuat mengada-ngadakan. Ini kan orang ini mengada-ngadakan ini. Sudah tahu kalau orang berzina itu hukumannya adalah rajam bagi mereka yang sudah punya istri atau punya suami. Lalu pengen tebus rajamnya itu dengan 100 kambing dan 1 budak perempuan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW menjawab apa yang dia sampaikan, ingin menebus rajamnya supaya anaknya tidak dirajam dengan 100 kambing dan 1 budak wanita. Rasulullah jawab, al-walidatu wal ghanamu raddun alaika. Budak perempuan dan 100 kambing yang akan engkau berikan untuk menebus rajam itu kembali kepadamu. Artinya tidak boleh. Pengen merubah aturan yang diatur oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan aturan itu tidak boleh dirubah-rubah. Kalau sudah diatur oleh Rasulullah, maka kita tidak boleh merubah aturan itu. Inilah yang disebut dengan bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah merubah aturan yang sudah ditentukan oleh Allah, merubah aturan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, disebut dengan bid'ah. Rasulullah sudah atur sholat kita itu menghadap kiblat, yaitu ke Masjidil Haram. Kalau kita ini menghadap kiblat ke Masjidil Haram, di dalam ilmu fikih, di dalam kitab fikih Al-Muhadzab fi Syafi'i dikatakan kalau orang itu berada di dalam Masjidil Haram maka kiblatnya adalah Ka'bah. Jadi harus menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau orang itu sholatnya di dalam Ka'bah maka kemana saja dia menghadap, karena Ka'bah dikelilingi oleh dinding Ka'bah itu. Jadi menghadapnya itu ke bagian dinding Ka'bah. Jadi kalau di dalam dinding Ka'bah bisa menghadap kemana saja. Kalau di dalam Ka'bah sholatnya bisa menghadap kemana saja, karena kemanapun dia menghadap di situ ketemu dengan dinding Ka'bah. Tetapi kalau sholatnya di luar Ka'bah dan dia di Masjidil Haram maka harus menghadap ke Ka'bah. Oleh karena itu ketika kita sholat di Masjidil Haram bisa berhadap-hadapan kita sholat. Kalau di sini kita mau sholat berhadap-hadapan batal kita. Sholat berhadap-hadapan di sini batal. Tapi kalau di Masjidil Haram sholat berhadap-hadapan tidak batal. Maksudnya adalah yang berada di sebelah dinding sini dan yang berada di sebelah dinding sini sama-sama menghadap ke dinding, kemudian sama-sama berhadapan, tapi terhalang oleh dinding Ka'bah. Enggak batal sholatnya. Karena apa? Di Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram sholatnya menghadap Ka'bah. Oleh karena itu bentuk safnya adalah melingkar. Kalau kita sebut luruskan safnya, kan kita suruh luruskan. Padahal situ enggak ada luruskan, tapi sawu sufufakum. Sawu itu artinya imbangkan, diimbangkan, tidak maju ke depan, tidak mundur ke belakang. Terus kita ngartikan luruskan safnya. Kalau di sini ya mungkin lurus saf, tapi kalau di Masjidil Haram gimana kalau lurus saf? Tidak ketemu itu kalau di Masjidil Haram lurus saf. Tapi diseimbangkan, maka dikatakan wala tak tadilu, jangan tidak seimbang itu. Jadi harus diseimbangkan. Sawu itu maksudnya samakan kan. Sawwa yusawi artinya sama. Jadi sawu samakan. Samakan itu maksudnya jangan maju ke depan, jangan mundur ke belakang. Jadi bahasa kita kalau di sini adalah lurus gitu, lurus. Tapi kalau di sana lurus tidak akan ketemu. Atau di sini ngelingkar seperti yang di sana juga nggak akan ketemu. Sholatnya ngelingkar gitu nggak akan ketemu. Jadi kita jangan terpaku pada teks seperti itu. Kita harus memahami di mana kita berada dan kapan kita berada. Misalnya gini,
Sholat itu Rasulullah contohkan berdiri. Tapi ketika kita berada di dalam suatu tempat yang tidak bisa berdiri, masa kita harus berdiri? Maka sholat kita tidak harus berdiri tapi duduk. Walaupun berdiri itu merupakan rukun dari rukun sholat. Orang sehat, kuat, bisa berdiri dalam sholat tidak ada masalah. Kemudian tidak berdiri dalam sholat, sholatnya tidak sah. Karena syarat dari rukun, dari salah satu rukun dari sholat itu adalah berdiri, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah duduk tidak masalah, karena sholat sunnah itu jumlahnya banyak. Jadi kita tidak boleh memahami konteks itu kalau begitu harus begitu, itu tidak. Tetapi kita harus memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui ucapannya, melalui perbuatannya, dan melalui ketetapannya. Jadi yang disebut dengan mengada-ada itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, akan tetapi kita rubah-rubah. Kita pergi haji ke Makkah, kan pergi haji ke Makkah kan, yaitu di Arafah. Lalu kita rubah. Kalau pergi haji ke Makkah itu biayanya mahal. Kalau sekarang ini bisa hampir menyampai 93 juta kalau tidak dapat subsidi dari pemerintah. Jadi yang agak mudah sajalah, kita pergi haji ke Kerinci saja. Yang ini yang disebut dengan bid'ah itu yang seperti ini, merubah ketentuan yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Dan di dalam catatannya, di dalam catatan Syarah Arba'in Nawawi yang disyarah oleh 4 orang ini, itu Al-Albani juga menyebutkan seperti itu, merubah ketentuan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Kalau sholat subuh 2 rakaat jangan dirubah 3 rakaat. Itu yang disebut dengan bid'ah. Bukan bid'ah itu yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Enggak, bukan begitu. Karena apa? Karena banyak sekali yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dilakukan oleh sahabat. Itulah namanya ketetapan Rasulullah, takrir. Maka hadis itu ada 3. Hadis qauli, ucapan Nabi, hadis fi'li, perbuatan Nabi, dan hadis takriri yang disetujui oleh Nabi. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai kita salah memahami bid'ah itu. Enggak usah khawatir, yang kita lakukan itu semuanya sudah ada dalilnya. Seperti kita yasinan, tahlilan, sudah ada dalilnya semuanya. Kita nyebut Allah, 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 sudah ada dalilnya semuanya itu. Di Al-Quran disebut kul Allahu, Allah perintah, katakan Allah, ada dalam Al-Quran itu. Ada. Oh, menyebut Allah kok bisa bukan dzikir, bid'ah gimana itu? Itu enggak paham Al-Qur'an itu yang seperti itu. Kemudian fadkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Kita disuruh menyebut nama Tuhan kita, yaitu Allah. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, selama ada orang yang menyebut Allah, 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 la ta'tisa'ah, tidak akan datang hari kiamat. Selama masih ada orang nyebut Allah, Allah. Nah, ya ini ada orang nyebut Allah, Allah, katanya bid'ah yang seperti itu. Kayak mana nih yang seperti ini? Berarti Masya Allah, ilmunya kurang tapi garang gitu. Ilmunya kurang tapi garang. Nah, artinya apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah, apa yang telah ditentukan oleh Allah, kemudian kita rubah, itulah yang disebut dengan bid'ah. Dan ini dicontohkan ketika Nabi mendapat kaduan dari seorang ayah karena takut anaknya meninggal, menyampaikan bahwasanya si ayah ini akan menebus anaknya dari rajam dengan 100 kambing dan 1 orang budak wanita. Lalu Rasulullah sampaikan, ambil kembali semua itu adalah milikmu. Jadi tidak boleh. Wa fihi dalilun, dan hadis ini merupakan dalil ala anna man ibtada'a fiddin, bahwa orang yang mengada-ngada di dalam agama, bid'atan, sebuah bid'ah, orang yang mengadakan sebuah bid'ah di dalam agama, la tuwafiqus syar'a, yang tidak sejalan dengan syariat, fa ismuha alaihi, maka dosanya ditimpakan kepada orang yang melakukan itu. Wa amaluhu mardudun, dan amalnya tertolak. Seperti seorang ayah tadi yang ingin menebus anaknya dari rajam tadi, tertolak amalnya. Langsung di hadapan Rasulullah, ambil kembali 100 kambing, ambil kembali 1 orang budak wanita itu. Tertolak.
Wa annahu yastahiqul wa'id, dan orang yang seperti itu berhak memperoleh ancaman. Apa ancamannya? Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, man ahdasa hadasan, siapa orang yang mengada-ngada sebuah amalan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, au awamuhdisan, dan atau orang yang membantu, menyokong, mendukung orang yang mengada-ngada itu, fa'alaihi laknatullahi, maka baginya memperoleh laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengada-ngada, orang yang membuat bid'ah, tapi harus tahu jangan yang tidak dikatakan bid'ah kemudian terus disebut bid'ah. Memang bid'ah ini mengerikan. Kenapa? Karena akan mendapat laknat dari Allah, mengerikan. Tapi jangan yang kita lakukan ada dasar terus dikatakan bid'ah, tidak seperti itu. Orang dia tidak maling terus disangka maling. Nah, yang seperti itu yang nggak boleh. Ya harus sesuai dengan kenyataannya. Maka orang yang melakukan bid'ah itu, bid'ah maksudnya adalah yang tidak sejalan dengan syariat. Yang kita lakukan itu bertentangan dengan syariat. Ya walaupun tidak ada larangannya, tapi tapi yang kita lakukan itu bertentangan dengan syariat, maka itu namanya bid'ah. Kalau tidak bertentangan dengan syariat, tidak bid'ah. Contohnya tadi kita tahlilan, yasinan. Tahlilan artinya membaca la ilaha illallah, yasinan kita membaca surah Yasin. Kita membaca Al-Quran itu diperintahkan oleh Rasulullah. Dan kita membaca Al-Quran yang mana saja, Tabarak boleh, Yasin boleh. Lalu kalau memang itu diperintahkan, ada enggak dalilnya kalau kita membaca sampai 3 hari, 7 hari, 40 hari? Semuanya itu ada dalilnya, dan itu tidak mengikuti tradisi Hindu, tidak. Tapi itu melalui riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar menyampaikan di dalam hadisnya yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Beliau menyampaikan bahwasanya orang yang meninggal itu kalau dia muslim maka mendapat fitnah selama 7 hari. Maka pada saat 7 hari itu seyogyanya dia mendoakannya dan bersodakoh atas namanya, akan meringankan siksanya, akan meringankan fitnahnya. Tapi kalau orang itu munafik, maka fitnahnya itu sampai 40 hari. 40 hari kalau orang itu munafik. Fitnah itu apa? Pertanyaan, diselidiki lah gitu. Ditanya oleh malaikat, malaikat mungkar dan malaikat mungkar dan nangkir. Ditanya itu. Kita ini nggak tahu apakah kita ini muslim, mukmin, atau kita ini munafik. Masalahnya kadang-kadang kita ini suka berbohong juga kadang-kadang kan. Ya walaupun bohongnya itu untuk menyelamatkan diri. Kadang-kadang kan ayatul munafiki salatun, tanda-tanda munafik itu 3. Idza hadasa kadzdzaba, kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkari. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya khianat. Kalau ada salah satu di antara ini, itu tanda-tanda orang munafik. Kita nggak tahu apakah kita ini munafik atau kita ini orang benar-benar mukmin murni gitu. Ada di antara kita ini yang nggak pernah bohong sama sekali. Itu super hebat itu. Kalau nggak pernah bohong sama sekali seumur hidup. Ya kadang-kadang tanya, misalnya dari mana? Dadal. Padahal ada. Padahal tidak ada itu. Dari mana-mana udah jalan itu. Kalau kita menjawab pertanyaan itu nanti bisa ngomong panjang lebar itu. Misalnya dari sana terus diceritakan semuanya. Kalau tidak diceritakan sampai dengan bohong itu kan. Jadi orang yang meninggal kalau dia mukmin itu mendapat fitnah pertanyaan alam kubur itu selama 7 hari. Kita disuruh bersedekah untuk meringankan. Lalu bagaimana ketika kita mentahlili, kita membacakan tahlil dan pahalanya disampaikan kepada si mayat itu? Siapa yang pertama melakukan itu? Yang pertama melakukan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Nabi melakukannya itu? Pada saat jenazah Mu'adz
itu dikubur. Ketika jenazah Mu'ad dikubur, Rasulullah melihat, namanya Nabi tahu alam gaib, itu sedang terhimpit. Lalu Rasulullah sampaikan jenazah Mu'ad yang soleh ini sedang dihimpit oleh tanah. Akhirnya Rasulullah bacakan takbir, tasbih, tahlil di kuburannya itu. Kemudian terus melapang kuburan itu. Jadi yang pertama melakukan itu adalah Rasulullah. Di mana keterangan ini didapat? Di dalam kitab Al-Hawilil Fatawi Imam Suyuti. Maka saya senang sekali memperoleh kitab itu, Al-Hawilil Fatawi itu. Jadi saya bisa tahu apa yang dan bahkan ketika ada orang meninggal ditalkin. Di sini juga gitu, ada orang meninggal ditalkin. Itu di dalam kitab Al-Hawilil Fatawi itu juga dijelaskan. Yang pertama mentalkin itu adalah Rasulullah juga. Siapa yang ditalkin? Anaknya bernama Qasim. Itu ditalkin oleh Rasulullah. Kalau kita mentalkinkan biasanya mengatakan man nabiyuka gitu kan. Terus jawab Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan gitu jawabannya kan. Tetapi di dalam hadis itu disebutkan ketika ditanya man nabiyuka, siapa nabimu, Rasulullah mengajarkan kepada putranya yang meninggal itu dengan jawaban nabiyyi abi, nabiku adalah ayahku sendiri gitu. Kira-kira kayak gitu. Nabiku adalah ayahku sendiri. Bukan Nabi Muhammad SAW, tidak begitu di dalam kitab Al-Hawilil Fatawi itu. Dan di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim itu dikatakan kalau ada orang mentalkin mayit, maka yang mayit itu akan diselamatkan melalui talqin itu. Artinya apa? Ketika orang meninggal itu malaikat mungkar nakir datang. Begitu malaikat mungkar nakir datang, malaikat mungkar nakir tadi mengatakan danau minni, menjauh katanya. Enggak ada gunanya aku mau tanya-tanya sama kamu. Kenapa? Sudah ada yang mentalkinmu, dan ketika ada yang mentalkinmu itu, maka yang menjadi backingmu, yang menjadi penolongmu adalah Allah dan Rasulnya. Apa yang bisa aku lakukan kalau sudah Allah dan Rasulnya menolongmu gitu. Itu dijelaskan dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, dan ini baru yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya kurang lebih dengan yang disampaikan oleh Imam Nawawi tentang bid'ah itu, bukan yang tidak dicontohkan Rasul, tetapi yang tidak ada dasar dari Al-Quran dan hadis. Barangkali itu saja dulu. Selanjutnya pada sesi pertanyaan. Baik, sudah tuntas dijelaskan oleh guru kita Yai Lohot Hasibuan. Saya ingin menambahkan sedikit saja tadi tentang adat. Apakah adat seperti itu boleh dilakukan? Selama adat itu tidak bertentangan dengan syarak, maka boleh dilakukan. Kalau adatnya itu bertentangan dengan syarak, maka tidak boleh dilakukan. Lalu bagaimana ketika ada orang yang berzina di kampung itu, kemudian terus dikenai adat seperti nyembelih sapi, nyembelih kambing itu tadi, selama itu tidak bertentangan dengan syarak, maka tidak apa-apa. Hanya saja yang terjadi di dalam hadis tadi, si bapak ini kan ingin menebus rajam tadi dengan 100 kambing dan 1 budak wanita, ingin merubah ketentuan Rasulullah. Tetapi ketika adat ini berbeda, ini bukan ingin mencabut hukum rajam atau hukum jilid atau hukum cambuk. Ini hanya adat. Namun ketentuan hukum yang ada pada orang yang berzina tadi, yaitu tetap masih melekat pada orang yang berzina tadi. Hanya saja kan kalau memang ada orang yang berzina di satu kampung kemudian terus dibiarkan, maka kampung itu akan diturunkan bala oleh Allah. Balanya itu bisa berupa kalau nanam tidak jadi tumbuh selama di situ banyak kemaksiatan. Maka saya pernah melihat ada sebuah kampung, tidak tahu sekarang, dulu kampung itu ketika ada terjadi
pengantin atau ada walimatul urus itu tidak mengundang biduan-biduan, tidak mengundang organ tunggal tidak, tetapi menggunakan marawis atau menggunakan kompangan gitu, membaca sholawat itu di daerah pemunduran. Saya pernah melihat dulu, dan di situ memang apa yang ditanam jadi, tapi nggak tahu belakangan ini karena saya sudah jarang lagi menuju ke sana karena dulu masih aktif jadi pejabat di Setai Ma'arif, jadi selalu ditugaskan untuk membimbing Kukerta ke sana, jadi saya tahu dan sering diundang untuk ngisi pengajian ke sana. Tapi pada saat itu memang betul-betul saya perhatikan kebun-kebunnya bagus, apa yang ditanam itu selalu tumbuh dan menghasilkan. Lalu saya tanya, kenapa di sini ketika ada pengantenan kok tidak mengundang organ tunggal yang biduan nyanyi-nyanyi joget-joget di situ? Dijawabnya di sini merupakan pantangan karena akan berakibat kepada kehidupan di kampung itu. Dan memang ketika saya ke sana itu ada saja orang yang datang ke rumah, ada yang diantar itu, kadang-kadang sayur, kadang-kadang gula aren itu diantar ke rumah. Ya nggak tahu apa maksudnya ngantar itu, tapi merasa saya itu dikasih ya saya terima. Nanti kalau saya tolak tersinggung pula dia, jadi sakit hatinya nanti. Rasulullah saja dikasih anggur itu dimakan sendiri, dimakan sendiri Rasulullah anggur itu. Jadi sahabat yang lain seperti Umar nanya, tumben dapat rezeki dimakan dewek, kira-kira gitu. Kalau nanti kamu makan, kamu khawatir tidak bisa nahan diri. Kenapa? Anggurnya masam. Jadi Rasulullah tuh makan tuh, rasanya enak betul. Jadi yang ngasih itu senang gitu. Ingin menyenangkan orang yang ngasih walaupun anggur itu masam. Jadi Rasulullah ingin menjaga hati orang yang ngasih supaya tetap senang, maka tidak dikasih kepada sahabat yang lain. Nanti sahabat lain ngomong pasti, anggur masam kayak gini dibagi, umpamanya kayak gitu kan jadi sakit orang yang ngasih tadi itu. Nah, jadi kembali lagi kepada adat tadi, selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka adat itu tetap dibawa. Jadi mengambil yang baru yang tidak bertentangan dengan syariat dan menjaga yang lama yang sudah kita laksanakan yang tidak bertentangan dengan syariat. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.